Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ibadah kita mulai, perkenankan kami Majelis GKJ Wates membacakan Warta Jemaat hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 yang demikian. Warta yang pertama. Majelis GKJ Wates mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam untuk semua warga yang saat ini membangun ibadah keluarga. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa beserta dengan kita semua. Yang kedua, diberitahukan kepada semua warga bahwa selama ibadah dilakukan dalam ibadah keluarga, berkat anak ditiadakan. Yang ketiga, diberitahukan kepada semua warga jemaat dalam kebaktian Minggu 17 Mei 2020 pukul 7, Majelis GKJ Wates akan melayankan sakramen perjamuan kudus. Mengingat situasi dan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan pendadaran karena ada himbauan dari pemerintah untuk pembatasan sosial, maka diharapkan bagi setiap warga jemaat untuk mempersiapkan diri masing-masing. Yang keempat, sehubungan dengan ibadah keluarga yang masih kita laksanakan sampai batas waktu yang belum kita ketahui, untuk persembahan A. dapat dikumpulkan di pengurus wilayah atau majelis yang ada di wilayah untuk kemudian disampaikan kepada bendahara gereja atas nama Diaken Supriyantoro, nomor HP 087 836 004 466 dengan memberi keterangan peruntukannya, kantong merah atau hitam, ucap syukur, perpuluhan, bulanan, dan persembahan aksi puasa. B. dapat disampaikan melalui kantor gereja, dimasukkan dalam kotak setiap hari pukul 8 sampai pukul 11 dengan memberi keterangan peruntukannya, kecuali pada hari Selasa karena kantor libur. C. dapat ditransfer ke rekening Giro BRI Wates atas nama GKJ Wates, nomor rekening 0152 01 000731 307. Warta yang kelima, atestasi masuk. Majelis GKJ Wates telah menerima atestasi masuk dari GKI Wongso Dirjan Yogyakarta atas diri Ibu Sri Haryati dengan alamat Badran RT 42 RW 09 Bumijo Jetis Yogyakarta. Alamat baru ada di Dusun Ngento RT 45 RW 20 Pengasih Kulon Progo. Demikian warta jemaat hari Minggu tanggal 10 Mei 2020. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi kita. Marilah kita memasuki ibadah Minggu Paskah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ambyar, hancur hati. Itulah perasaan yang dialami para murid melihat Yesus, Tuhan dan Guru mereka yang mati dengan cara mengenaskan. Semua pengalaman menyenangkan bersama Dia seolah tidak ada gunanya. Bak pepatah mengatakan, panas setahun dihapus hujan sehari. Itulah perasaan para murid. Sekalipun terdapat berita tentang kebangkitannya, namun karena mereka belum mengalaminya, berita itu seolah angin lalu. Sekali lagi terdengar suara, "Apakah yang kau cari? Jika engkau mencari Yesus, sungguh Ia sudah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat,
tempat ia dibaringkan telah kosong. Ia sudah bangkit. Pergilah, beritakanlah kabar sukacita ini. Yesus sudah bangkit. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 188, bait yang pertama, Kristus bangkit soraklah. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Kristus sudah bangkit. Ya benar, kami mengalami kebangkitannya. Ibadah ini berlangsung untuk merayakan Kristus yang bangkit. Amin. Salam bagimu, salam bagimu. Salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara, ada kalanya pengalaman hidup kita serasa menyakitkan. Dalam keadaan semacam itu, kita seolah berjalan sendiri, bahkan terasa sepi di tengah keramaian. Kleopas dan sahabatnya mengalami hal itu. Mereka merasa hidup seolah tak bermakna, penuh dengan air mata. Kristus sudah bangkit. Kebangkitan Kristus membawa harapan baru bagi manusia. Kematian telah dikalahkan, dan kehidupan yang kekal akan diberikan bagi setiap orang yang percaya dan melakukan firman-Nya. Kristus yang bangkit senyatanya tidak pernah meninggalkan murid-Nya. Dia ada dan bersama dengan Kleopas dan sahabatnya. Dia ada dan bersama dengan saudara dan saya. Hidup Raja Mulia, haleluya. Hidup Raja Mulia, haleluya. Kita selamat olehnya, haleluya. Mau di mana jayamu, haleluya. Berbenah kuasamu, haleluya. Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian hukum kasih untuk kita sekalian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, jikalau kita mau jujur, sampai saat ini kehidupan kita masih jauh dari kehendak Tuhan. Kita belum bisa mengasihi Tuhan seperti kita mengasihi diri kita sendiri, bahkan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Atau mungkin bahkan kita belum bisa mengasihi diri kita sendiri. Itulah dosa kita. Mari kita mohon pengampunan yang daripada Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 25, bait yang pertama. Ya Allahku, di cahayamu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh luburan dosa. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Raja Agung, terimalah. Haleluya. Raja Agung, terimalah. Haleluya. Sorak puji semesta. Haleluya. Hormat kami bergema. Haleluya. Kaulah hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama berdoa, memohon berkat Tuhan dan mengaturkan syukur kepada Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita berdoa. Kristus sudah bangkit. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, harapan kami tidak pernah sia-sia. Kebangkitan Kristus membawa pengharapan baru bagi kami manusia berdosa. Kebangkitan Kristus memberikan semangat bagi kami untuk terus mengikut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena sesungguhnya keselamatan yang diberikan oleh Kristus sudah ada. Hanya kami tinggal menjaga. Karena ketika tiba waktunya nanti, ketika Engkau memanggil kami, biarlah kami dalam keadaan menjadi pengikut-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau sampai saat ini, meskipun kami sudah mengikut Engkau,
kami belum bisa mengasihi Engkau. Kami belum bisa mengasihi sesama kami. Bahkan mungkin kami belum bisa mengasihi diri kami sendiri. Itulah dosa kami. Kami mohon pengampunan-Mu. Kami mohon belas kasih-Mu. Kristus sudah bangkit. Sesungguhnya menjadi pengharapan bagi kami bahwa tidak ada yang mustahil ketika Engkau memperkenankan semuanya terjadi. Kami hendak menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi fisik yang lemah atau bahkan sakit atau dalam proses pemulihan. Kami hendak menyerahkan seutuhnya saudara-saudara kami ini kepada Tuhan. Kami mohon lawatan-Mu. Kami mohon pemeliharaan-Mu untuk mereka. Sehingga mereka senantiasa dikuatkan. Sehingga mereka senantiasa dimampukan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan kami mohon kesembuhan yang daripada Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Mohon berkat dan belas kasih-Mu bagi setiap anggota keluarga yang mendampingi menjagai. Kau beri kekuatan ya Tuhan. Kau beri semangat, kesabaran, bahkan kesehatan. Tidak lupa kami menyerahkan keberadaan orang-orang terkasih kami yang sudah lanjut usia. Di usia yang sudah lanjut tentu, kadangkala atau seringkali mereka merasakan kelemahan fisiknya. Tolonglah mereka, supaya mereka senantiasa dikuatkan, menerima kemampuan, tetap semangat. Meskipun fisiknya lemah, tetapi iman pengharapannya kepada Tuhan senantiasa kuat dan mantap. Kristus yang bangkit membawa pengharapan bagi keluarga kami. Di tengah kami menghadapi setiap situasi kondisi yang sulit, kami meyakini tidak ada yang mustahil bagi keluarga kami. Mampukanlah kami untuk tidak mengeraskan hati di dalam dosa, sehingga kami boleh saling membangun satu dengan yang lain dalam kehidupan keluarga kami, sehingga damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan senantiasa boleh kami terima dan kami rasakan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk pekerjaan pelayanan yang sudah kami kerjakan, kami lakukan. Engkau berkati sehingga boleh menjadi sarana bagi Tuhan memberikan kecukupan untuk keluarga kami. Berkatilah anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah, yang dalam waktu-waktu ini memaksa mereka untuk belajar di rumah. Beri kebijaksanaan bagi mereka dalam mengelola waktu-waktu yang ada, sehingga apa yang menjadi cita-citanya dapat terwujud karena berkat Tuhan. Terlebih bagi anak-anak kami secara khusus yang hendak mencari perguruan tinggi ataupun yang memasuki jenjang yang lebih tinggi. Biarlah Engkau yang berkenan memberkati mereka di dalam mereka bergumul untuk mendapatkan sekolahan atau tempat kuliah. Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon berkat-Mu. Tidak lupa kami mohon berkat-Mu pula untuk anggota keluarga kami yang jauh daripada kami. Di perayaan Paskah ini kami mohon belas kasih Tuhan untuk orang tua kami yang jauh daripada kami, untuk saudara muda, saudara tua kami, untuk suami maupun istri kami, untuk anak-anak kami, untuk cucu-cucu kami, dimanapun mereka berada. Berkatilah, sehingga kekuatan, kesehatan, keselamatan yang datangnya dari Tuhan senantiasa boleh diterima oleh mereka. Tuhan, kami hendak menyerahkan gereja kami. Biarlah gereja kami senantiasa dimampukan untuk
melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terlebih jikalau di tanggal 10 ini melalui Komisi Kokomas dan KWD mengadakan bakti sosial dengan membelikan sembako. Biarlah Engkau yang berkenan memberkati setiap wargamu yang sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan ini, sehingga dalam kehidupan kebersamaan kami dimampukan untuk berbagi satu dengan yang lain. Bahkan semangat berbagi itu tidak hanya untuk persekutuan kami, bisa kami bagikan kepada sesama kami yang membutuhkan. Kami hendak menyerahkan bangsa dan negara kami kepadamu Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk para pemimpin bangsa kami yang sudah berjerih lelah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Engkau yang berkenan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, sampai ke tingkat RT RW. Engkau berkati mereka dengan kekuatan kesehatan, sehingga setiap kebijakan yang diambil boleh mendatangkan berkat kebaikan bagi kami semua. Terlebih biarlah kami boleh dimampukan untuk senantiasa mentaati, mematuhi setiap arahan dari pemerintah. Bekerja di rumah, belajar di rumah, bahkan beribadah di rumah. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui kesaksian Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 49. Lukas 24 ayat 13 sampai 49, yang demikian pembacaannya. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ketika ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya.
padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu, telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan makannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua
yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa telah disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, selamat Paskah. Mengawali khotbah saya, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Selasa 5 Mei tahun 2020 mungkin menjadi hari patah hati sedunia, karena Bapak patah hati sedunia telah diambil oleh Tuhan. Ada banyak orang yang kehilangan, tetapi karya-karyanya tetap masih bisa kita rasakan. Ya, Didi Kempot telah berpulang. Sobat Ambyar mungkin merasakan kepedihan yang amat mendalam. Nah, saat ini saya ingin mengajak bagi Bapak Ibu yang ada di rumah untuk menyanyikan salah satu lagu ciptaan Didi Kempot yang berjudul Ambyar. Wis kepacut ambyar, remuk sing ning ati, apa ngene iki sing jenenge korban janji. Wis ambyar, aku kudu kepiye, metu ngendi supaya ketemu kowe. Wis kepacut ambyar, tresnaku kesasar, seneng karo kowe, salah nggonku milih pacar. Wis ambyar, lara sing tak rasake, kowe lunga ninggalke aku ning kene. Wis kepacut ambyar, ambyar kaya ngene, manis janjimu jebule mung ana lambe. Wis kepacut ambyar, ambyar kaya ngene, ning apa kowe lunga
nyiksa aku kaya ngene. Sapa sing ra gelo yen digawe kuciwa ambyar. Wis kepacut ambyar, tresnaku kesasar. Seneng karo kowe, salah nggonku milih pacar. Wis ambyar, lara sing tak rasake. Kowe lunga ninggalke aku ning kene. Wis kepacut ambyar, ambyar kaya ngene. Manise janjimu jebul mungno ana lambe. Wis kepacut ambyar, ambyar kaya ngene. Ning apa kowe lunga nyiksa aku kaya ngene. Sapa sing ra gelo yen digawe kuciwa ambyar. Nyuwun pangapunten, mohon maaf mungkin suaranya juga ambyar ini. Tidak sebagus seperti yang dinyanyikan oleh Didi Kempot. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti bercerai-berai, berpisah-pisah, tidak konsentrasi. Mungkin melalui lirik lagu ini hubungan personal antara seorang laki-laki dan perempuan. Bagaimana mungkin seorang laki-laki ditinggalkan oleh perempuan dan sebaliknya, sehingga salah satu pihak mengalami yang namanya ambyar. Ambyar adalah kondisi seseorang yang hancur hatinya karena ditinggal oleh orang yang dikasihi. Seakan berat untuk dijalani, tetapi kenyataan tidak bisa dipungkiri. Mungkin saudara dan saya pernah merasakan yang namanya ambyar. Ambyar, hancur hati. Itulah perasaan yang dialami oleh para murid kala ketika melihat Yesus Tuhan dan guru mereka yang mati dengan cara mengenaskan. Semua pengalaman menyenangkan bersama dengan sang guru seolah tidak ada gunanya. Secara khusus Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita memperhatikan bacaan kita, kondisi ambyar dialami oleh Kleopas dan salah satu murid Tuhan Yesus yang lainnya, yang dalam konteks Injil Lukas tidak disebutkan namanya. Nah, saudara-saudara, peristiwa perjalanan kedua murid ini ke Emmaus bukan sekedar perjalanan pulang kampung atau mudik yang mungkin waktu-waktu ini baru menjadi pergumulan kita. Iki jenenge mudik apa pulang kampung. Tapi yang jelas mereka kala ketika pergi ke Emmaus bukan sekedar perjalanan pulang kampung, melainkan sebuah perjalanan melarikan diri dari realitas. Kabur dari sebuah kenyataan bahwa orang yang mereka kagumi sudah wafat dengan cara yang sangat mengenaskan.
Kleopas dan murid Tuhan Yesus yang lainnya dalam konteks bacaan kita mengalami yang rasanya ambyar. Di dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin pernah mengalami perjalanan menuju ke Emmaus, yaitu di saat kita tidak sanggup lagi untuk mengisi kehidupan ini dengan semangat baru karena pengalaman kegagalan dan kepahitan. Iki arep kepiye, iki kudu kepiye, aku arep ngopo, iki terus kepiye. Selanjutnya mungkin pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Galau, bingung, sedih, bahkan takut. Itu yang dirasakan oleh para murid Tuhan Yesus. Dan tidak bisa disangkal Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa kebodohan yang mereka alami pun juga pernah kita alami. Kala ketika kita menerima pengalaman kegagalan dan kepahitan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan seringkali tidak bisa kita sadari, apalagi dikenali. Semua tertutup dengan segala pemikiran-pemikiran dan prasangka-prasangka negatif. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa Tuhan Yesus senantiasa hadir dan menyertai setiap langkah perjalanan kita. Maka amat penting bagi kita untuk mau menghentikan langkah sejenak, berhenti dari kesibukan, aktivitas dan pekerjaan kita untuk diam, hening, merenung, berefleksi dari kisah perjalanan ke Emmaus. Mereka bingung, mereka sedih, mereka takut. Secara khusus bagi Kleopas dan murid Tuhan Yesus yang lain ketika pergi ke Emmaus, mereka berhenti sejenak. Dalam perhentian itu ternyata Tuhan Yesus membukakan pikiran mereka sehingga mereka ingat, oh, Tuhan sudah bangkit. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kisah perjalanan menuju Emmaus, kita diingatkan, paling tidak saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama, bahwa perjalanan ke Emmaus adalah sebuah perjalanan iman. Sebagaimana 2 orang tadi berjalan dalam kekecewaan dan kesedihan, demikian pula dengan kita. Bahwa perjalanan iman senantiasa diperhadapkan dengan bongkahan-bongkahan kesukaran, kesedihan, kekecewaan, dan pergumulan-pergumulan hidup lainnya. Tidak ada perjalanan iman tanpa kerikil dan hambatan. Jika mungkin saudara dan saya saat ini merasakan hal tersebut, ini adalah perjalanan iman kita. Ini adalah bagian kita. Nah, bagaimana di tengah kita mengalami perjalanan iman yang demikian, iman kita bertumbuh di tengah kesukaran itu dan menjadi daya dan kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Yang kedua, perjalanan ke Emmaus adalah sebuah perjalanan yang mengubahkan. Kedua murid, yaitu Kleopas dan murid Tuhan yang lainnya, baru benar-benar mengalami perjumpaan dengan Yesus ketika mereka mengundangnya untuk bermalam di tempat mereka. Ketika kita mengajak Tuhan Yesus tinggal dalam hati dan hidup kita dan terus menyadari keberadaannya, maka disitulah perjumpaan yang mengubahkan terjadi. Kefrustasian dapat berubah menjadi kobaran semangat kebangkitan jika kita berani mengundang Yesus untuk tinggal di antara kita, seperti yang dilakukan oleh kedua murid
di Emmaus itu. Artinya bahwa tidak ada yang mustahil. Ketika mungkin tantangan-tantangan kehidupan menjadi warna kehidupan kita, maka mari undanglah Yesus untuk datang dan bersama dengan keluarga kita. Mungkin saat ini ada yang sedang bergumul dengan kehidupan rumah tangganya. Undanglah Yesus. Dia akan membuka pikiran saudara. Dia akan menyemangati saudara. Dia akan menguatkan saudara. Dia akan mengalahkan kekhawatiran saudara. Yang ketiga, perjalanan ke Emmaus adalah sebuah komitmen untuk bertindak. Setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, kedua orang yang tadinya dipenuhi duka cita dan kekecewaan kini mengalami sukacita dan kekuatan. Kemudian mereka tidak tinggal diam, tetapi bersemangat untuk menyampaikan kabar sukacita itu kepada orang lain. Mereka bergegas kembali ke Yerusalem. Ada komitmen yang menggerakkan sebuah tindakan untuk meneruskan sukacita itu. Begitu juga seharusnya ketika kita mengalami perjumpaan yang mengubahkan itu. Artinya sesungguhnya kalau ketika kita mengaku percaya, kepercayaan itu harus dihidupi dan memang ada sebuah wujud nyata tindakan yang harus kita lakukan. Kleopas dan murid Tuhan Yesus yang lainnya, ketika mereka mendapatkan kabar sukacita, mereka tidak hanya menjadikan kabar sukacita itu untuk dirinya, tetapi kemudian mereka membagikan kabar sukacita itu untuk yang lain. Bersyukur di momen Paskah ini, Komisi Komunikasi Massa dan Komisi Dewasa Muda mengadakan bakti sosial. Dan ini bukan yang pertama kali, sudah yang kedua kali. Bakti sosial yang dilakukan tentu mendatangkan berkat sukacita bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Mari, ketika kita percaya, hidupi kepercayaan itu dengan melakukan tindakan-tindakan yang mendatangkan kasih. Dengan memaknai perjalanan ke Emmaus yang dilakukan oleh Kleopas dan seorang lagi, kiranya menolong kita menyadari kehadiran Tuhan dalam berbagai peristiwa kehidupan, mengalami perjumpaan yang mengubahkan melalui kehadirannya. Lalu perjumpaan yang mengubahkan itu menolong kita menghadirkan Kristus dalam kehidupan. Selamat Paskah, Dia yang bangkit menjadi sumber pengharapan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pada tanggal 17 Mei Majelis GKJ Wates akan melayankan sakramen perjamuan. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri kita dengan kita bertanya pada diri kita masing-masing yang demikian. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad
senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah. Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk memperbarui iman kita. Bersama-sama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dengan penyerahan persembahan kita yang didasari dengan firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat 8 yang demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kita mengaturkan persembahan mingguan dan persembahan aksi puasa dengan menaikkan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami bersuka cita Tuhan dalam ibadah Minggu Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan yang menjadi bukti kemenangan-Mu atas kematian. Terima kasih Tuhan untuk karya agung-Mu di kayu salib, sengsara, mati, namun kemudian bangkit lagi. Semua Kau lakukan demi menebus dosa umat manusia. Dan saat ini kami bersama-sama menaikkan syukur kami melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Baik itu persembahan syukur, persembahan mingguan, ataupun juga persembahan aksi puasa. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan ini. Engkau memberkati dan Engkau menyucikan sehingga boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan, boleh menjadi berkat bagi sesama.
Ajarlah kami supaya kami dapat mempersembahkan segenap jiwa raga kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Bapa kami yang di surga, sebentar kami akan mengakhiri ibadah saat ini. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan yang kami rasakan saat ini boleh senantiasa terus kami rasakan dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kebangkitan Tuhan Yesus mengubah kehidupan. Alamilah kebangkitannya setiap hari. Kami membuka hati untuk mengalami kebangkitannya. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya, anjungkan penjiraja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan agar hidup kami diubahnya. Jadilah saksi yang setia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hai bangkit